Halo pemirsa, program Hasanah Indonesia kembali hadir bersama Anda. Program yang mengulas keragaman negeri ini. Di antaranya Wanua Tumaluntung, desa sejuta wisata di Minahasa Utara. Kami juga ajak Anda berburu oleh-oleh khas Jakarta di Setu Babakan. Serta eksotisme Goa Lawang di puncak perbukitan desa Sumber Arum, Bojonegoro. Saya Rati Aulia dan inilah Hasanah Indonesia. Sebuah masjid di Kabupaten Jember, Jawa Timur memiliki arsitektur unik dan berbeda dengan masjid lainnya. Dipenuhi hiasan ornamen potongan keramik, rumah ibadah satu ini memiliki daya tarik tersendiri dengan nuansa khas Timur Tengah. Berkilauan di bawah terik matahari, inilah keindahan masjid berhiaskan pecahan keramik yang terletak di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Namanya Masjid Bani Thoyib. Tidak hanya lantai, seluruh ornamen masjid ini berhiaskan potongan keramik. Mulai dari dinding, tiang, kubah, hingga menara yang tingginya menjulang ke langit. Arsitektur masjid ini memadukan ornamen keramik klasik dan kontemporer, sehingga nuansa masjid ini serasa berada di zaman yang berbeda. Ditambah lagi hiasan langit-langit masjid yang bercorak merah dan putih, mirip arsitektur sebuah bangunan kuno di Timur Tengah. Bagian dalam masjid ini disanggah oleh 6 tiang besar yang menyimbolkan rukun iman. Sedangkan di bagian luarnya ditopang sebanyak 63 tiang yang membuat masjid ini terkesan gagah dan kokoh. Masjid ini telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Setelah mengalami 2 kali renovasi, tempat ibadah ini makin nampak indah dengan ornamen yang sedap dipandang mata. Tahun 1980 selesai setahun. Lalu tahun 2005 direnovasi lagi dan diperluas. Itu membutuhkan waktu 3 tahun. Tahun 2007 baru selesai. 2007 ini yang selesai 2007 memang full keramik. Pengunjung yang singgah beribadah di tempat ini mengaku takjub dengan keunikannya. Menurutnya, hiasan potongan keramik belum pernah ia temui sebelumnya, sehingga membuat masjid ini terkesan berbeda dengan bangunan lainnya. Sudah sangat jarang di Indonesia, dan menurut saya juga meskipun ini kelihatannya tidak terlalu besar, namun dengan ornamen yang diberikan itu terlihat megah dan mewah seperti itu. Dan juga pada bagian beberapa sisi di masjidnya juga terlihat seperti di Timur Tengah seperti itu. Pada pembangunannya dahulu, masjid ini dibangun dengan swadaya masyarakat. Hingga kini masyarakat sekitar masih menjaga dan merawat kebersihan serta keindahan masjid agar jamaah dapat beribadah dengan khusyuk. Lutfikur Rahman, CTV Jember, Jawa Timur. Badan Informasi Geospasial menemukan fenomena gunungan bawah laut di sekitar 200 km barat daya Pacitan, Jawa Timur. Diperkirakan gunung memiliki tinggi 2.300 meter dari dasar laut dengan diameter sekitar 10 km. Badan Informasi Geospasial menemukan fenomena gunung bawah laut di kawasan perairan Pacitan, Jawa Timur. Temuan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji. Berdasarkan penemuan, posisi gunung berada sekitar 200 km barat daya Pacitan.
Diperkirakan gunung tersebut memiliki tinggi 2.300 meter dari dasar laut dengan diameter sekitar 10 km. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji mengatakan kemunculan gunung bawah laut berdasarkan fenomena tumbukan lempeng Indo-Australia di Samudra Hindia. Analisa tersebut diungkapkan setelah mereka melakukan proses survei dan pemetaan dengan inventarisasi sumber alam. Meski demikian, pihaknya belum mendapatkan informasi apakah gunung bawah laut tersebut termasuk kategori aktif atau tidak. Di situ kami diminta memberikan usulan nama terkait dengan ditemukannya gunung baru di selatan Kabupaten Pacitan atau di selatan Pulau Jawa yang kurang lebih berjalan 200 km dari Pacitan. Nah, dari situ kami kemarin memberikan salah satu alternatif nama, mudah-mudahan disepakati kalau menurut saya. Dan usulan kami adalah Gunung Jogo Jagat. Sementara sampai dengan saat ini, proses penelitian masih terus dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial dan ahli geologi terkait temuan gunung bawah laut di perairan Pacitan tersebut. Edwin Aji, JTV, Pacitan, Jawa Timur. Wanua Tumaluntung, desa sejuta wisata di Minahasa Utara akan hadir di Hasanah Indonesia usai jeda. Ini dia solusi madu hijau. Di dalam madu hijau ini terkandung yang namanya daun saga, Ipahare siri. Segeralah minum madu hijau karena madu hijau ini memiliki kandungan yang luar biasa untuk mengatasi masalah-masalah penyakit lambung. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Catanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan pete nang ngisor Gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane suwarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV tekun ngibadah. Dino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semuplek gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Wanua Tumaluntung menyimpan sejuta potensi wisata serta adat dan budaya yang khas. Di Wanua atau Desa Tumaluntung ini, Anda dapat menikmati atraksi adat dan budaya orang khas suku Minahasa. Provinsi Sulawesi Utara saat ini sedang dilirik untuk potensi wisata yang besar.
Kawasan khusus pariwisata Likupang saat ini sedang digenjot untuk pembangunan wisata di era pandemi COVID-19. Nah, baru-baru ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengumumkan 100 desa wisata di Indonesia. Dan salah satunya adalah Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Di Wanua atau Desa Tumaluntung ini, pemirsa Kawanua dapat menikmati atraksi adat dan budaya orang khas suku Minahasa, mulai dari tarian, kampung tua, waruga, dan pembuatan cap tikus, minuman khas Minahasa. Ini apa nom Cik? Ini namanya cap tikus. Cap tikus ini asal dari mana? Ini dari Tumaluntung, Kolongan Data Tumaluntung. Ini Minahasa. Minahasa Utara. Desa ini terdiri dari 18 jaga dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 3.300 jiwa. Pesona wisata pertama yang dapat dikunjungi adalah Waruga, kuburan kuno milik para Dotu atau leluhur suku Minahasa yang tersebar di seluruh wilayah Minahasa Utara dan sekitarnya dengan motif dan relief yang khas. Tidak hanya itu, pemirsa juga dapat mengunjungi secara langsung pembuatan gula merah atau gula batu, serta pembuatan minuman khas cap tikus. Hukum tua Desa Tumaluntung, Richard Kamagi, mengatakan potensi budaya yang menjadi wisata andalan Desa Tumaluntung terus digenjot agar Wanua atau Desa Tumaluntung ini terus menjadi 100 desa destinasi wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari Bupati Minahasa Utara, Bapak Juna J. Ganda SE, dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Bapak Kevin Widiam Lotulung, SHA MH, yang selalu mengangkat potensi wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, kami tergenjot bersemangat untuk mengangkat potensi desa, terlebih khusus di Desa Tumaluntung, wisata budaya. Banyak sekali potensi yang ada di sini. Jadi selama 3 bulan berjalan, kami genjot terus potensi wisata yang ada, terbukti dengan kami mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu kategori desa wisata di Indonesia. Salah satu yang juga menarik untuk dikunjungi adalah Batu Lesung, yang konon merupakan batu penumbuk padi para leluhur Desa Tumaluntung. Dan yang terakhir adalah tarian khas dari para lansia Tetambaken Tumaluntung. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Wisata balon udara di Ternate, Maluku Utara viral di media sosial. Wisatawan juga bisa bersuah foto di atas balon udara. Lokasi wisata di tebing tepi pantai Ternate ini menjadi sensasi foto seperti di Kapadokia, Turki. Bersuah foto di atas balon udara serasa berada di Kapadokia, Turki yang terkenal dengan wisata balon udaranya. Ya, sensasi inilah yang dihadirkan pengelola tempat wisata di Ternate, Maluku Utara. Balon yang dibuat di atas tebing ini didesain khusus sebagai wahana foto, di mana pengunjung seakan melayang di udara. Bahkan tempat ini sempat trending dengan foto-foto pengunjung di atas balon udara yang kerap berseliweran di media sosial. Selain itu, pemandangan dari wisata tebing pantai ini menawarkan pemandangan Pulau Maitara dan Tidore, seperti tampak pada uang kertas senilai Rp1.000. Pengelola tempat ini mengatakan, pengunjung lebih tertarik dengan wahana balon udara plus keindahan panorama di tempat ini. Banyak pengunjung yang datang ke wahana balon itu berangan
belakangan karena ada sinetron yang viral kayak layangan putus begitu tuh, dorong merasa kayak ini apa Ternate juga ada versi Kapadokia. Nah, ini apa? Ini sebelum layangan putus ini muncul sinetron itu, nah itu kita sudah buat balon. Cuman ya mungkin karena sebuah keberuntungan layangan putus itu viral, makanya balon ini juga ikut viral. Begitu. Tak heran pengunjung selalu berdatangan, terutama pada libur akhir pekan. Mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua, pengunjung lokal maupun dari luar kota. Ini pemandangan bagus, dan ada balon udara tuh. Di mana-mana kan jarang ada balon udara. Posisi foto lagi bagus. Orang dapat lihat dia di angkasa tuh kalau foto dari bawah. Kesini pengunjung akan dimanjakan dengan wahana foto pemandangan indah, mulai dari pemandangan pulau hingga kesibukan perahu nelayan dan kapal yang menyeberang. Sementara itu untuk menu makanan dan minuman mulai dari kisaran Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tempat wisata ini dibuka setiap hari. Lokasinya berada di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Dari pusat kota Ternate membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk tiba di lokasi ini. Bagaimana? Apakah Anda tertarik dengan tempat ini? Dari Ternate, Maluku Utara, Opik Syarifuddin melaporkan untuk Kawanua TV. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthy, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthy dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Healthy ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthy solusinya. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sampai dahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko akan mengembangkan batik ciprat yang merupakan salah satu ciri khas Ponorogo. Kedepannya, seluruh ASN Ponorogo diwajibkan memakai baju batik ciprat yang memiliki mutu terbaik. Batik ciprat khas Ponorogo diproduksi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Batik ciprat sendiri memberdayakan warga berkebutuhan khusus karena mudah dipelajari sehingga bisa membatik dengan cara diciprat-ciprat. Batik ciprat khas Ponorogo ini memiliki daya tarik tersendiri, bahkan kualitasnya tak kalah dengan kualitas batik di daerah lainnya. Bupati Sugiri Sancoko meminta kerajinan batik ciprat khas Desa Karangpatihan ini harus terus dikembangkan. Kedepannya, seluruh ASN Ponorogo wajib memakai seragam khas batik ciprat
upaya ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Ponorogo. Kebetulan kalau Batik Ciprat, ini memang kami membudayakan khusus untuk warga-warga penyandang disabilitas. Karena Batik Ciprat adalah salah satu model batik yang mungkin lebih mudah dipelajari, sehingga warga disabilitas bisa membatik dengan cara menciprat-ciprat. Harapannya Batik Ciprat akan mendapat support dari berbagai pihak, baik Pemkab Ponorogo, Pemkab Jatim, ataupun juga semua pihak yang terkait, sehingga upaya kita dalam melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi nanti bisa berjalan maksimal dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan kita akan memfasilitasi nanti kelak semua ASN wajib menggelar batik khas Polro. Dia butuh inovasi lagi, misalnya ada cap, ada apa, biar nanti kita dorong modal batik agar berkaya lebih ini jadi diperagakan, dan pemerintah bisa memutar modal perekonomian dengan cara mewajibkan ASN sekolah dan kemudian SMP, SMA, SD misalnya batik khas Polro, belajar di Polro, jadi semuanya dari Tak hanya batik ciprat, warga juga membuat kerajinan tangan lainnya seperti membuat masker batik ciprat, keset, hingga berternak kambing. Bupati Ponorogo berharap batik ciprat ini mampu meningkatkan ekonomi warga dan menjadikan destinasi wisata khas desa Karangpatihan. Heru Kuswanto, JTV Ponorogo. Bagi Anda yang ingin mengenal ragam kain Nusantara, di kawasan Jakarta Selatan sedang digelar Festival Kain Nusantara. Indonesia memiliki ragam kain Nusantara. Nah, bagi Anda yang ingin mengenal ragam kain Nusantara tersebut, bisa mengunjungi Festival Kain Nusantara bertajuk Pesta Wastra di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Festival ini digagas organisasi seni Suara Gembira. Tentu festival ini digelar untuk menjaga kelestarian budaya berkain, terutama di kalangan generasi muda. Rantau bukan generasi penerus, generasi muda adalah generasi penerus supaya umurnya panjang. Dan harapannya mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang di bawah saya gitu bisa meneruskan tren ini gitu. Dan saya rasa berkain itu suatu budaya yang harusnya kita lestarikan, kita kembangkan, nggak kita tinggalkan. Itu sih. Dapat melihat-lihat, Anda pun bisa membeli ragam kain Nusantara di Pasar Wastra seperti kain batik, tenun, hingga songket. Dijual mulai harga Rp100.000. Apalagi kain yang dijual berasal dari para perajin di pelosok Nusantara, khususnya Jawa, Bali, dan Madura. Ada pula beragam kain Nusantara hasil kolaborasi bersama sejumlah publik figur tanah air seperti Tara Basro, Eva Celia, Arawinda, dan Rehol Amanda. Untuk bisa belajar kolaborasi seni, tapi bukan kayak seni biasa, cuman bikin motif batik gitu. Jadi karena misinya memang untuk membuat anak muda semakin akrab dengan berkain, dan kita juga pengen kayak semacam bikin revolusi bahwa pattern batik tuh nggak harus itu-itu aja gitu. Walaupun masih pakai pakem batik tradisional, kayak misalnya kita bisa bikin tulisan nih kuat, ada juga yang cantik gitu. Selain pameran kain dan pasar wastra, acara ini juga menggelar loka karya untuk mengajarkan generasi muda mengenakan kain dengan beragam gaya. Festival Kain Nusantara dapat dikunjungi hingga 16 Juni mendatang. Raisa Oktaviani, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta. Berburu oleh-oleh khas Jakarta di Setu Babakan akan hadir di Hasanah Indonesia. Tetaplah bersama kami.
Sahut goyangannya. Stasiun Dangdut Digaya tambah dahut. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Catantas Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan petik nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane swarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV, tekun ngibadah. Berburu oleh-oleh khas Jakarta bisa Anda lakukan di kawasan perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan. Terdapat deretan kios yang menawarkan ragam busana, kuliner, hingga ondel-ondel. Jika Anda berlibur ke Jakarta, tak lengkap rasanya jika tak membawa pulang oleh-oleh khas Betawi untuk keluarga hingga sahabat. Sentra oleh-oleh khas Jakarta ada di kawasan perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan. Di sini terdapat deretan kios, salah satunya Betawi Online Gallery. Aneka produk khas Betawi dijual mulai dari busana, kuliner seperti bir peletok, hingga ondel-ondel berukuran kecil hingga besar. Kalau ondel-ondel yang kita jual itu dari yang kecil tuh kayak model pensil ondel-ondel gitu. Jadi pensil di ujungnya itu ada bentuk ondel-ondel gitu. Kita juga ada ondel-ondel dari kok tuh yang ukurannya segede kok, dan ondel-ondel dari botol sampai ukuran 2,5 meter yang buat pajangan itu, yang buat ngarak gitu. Dalam satu hari, para perajin ondel-ondel mampu menghasilkan 8 buah ondel-ondel ukuran 1,2 meter dan 2 buah ondel-ondel berukuran 2,5 meter. Kesini, saya emang sengaja kesini cari-cari yang utama ondel-ondel, karena kebetulan cucu saya seneng banget ondel-ondel tuh. Iya, jadi kalau dia ngeliat ondel-ondel di jalan di mana pasti dia minta, makanya saya datang mari karena di sini banyak pilihannya. Gitu. Selain diburu pembeli lokal, aneka oleh-oleh khas Betawi ini juga laris manis di pasar internasional. Pembelinya berasal dari berbagai negara seperti Hong Kong, Jepang, Amerika, Inggris, dan Belanda. Bagi Anda yang tak sempat berkunjung, Anda tak perlu khawatir karena produk oleh-oleh Betawi ini juga dipasarkan secara daring. Untuk harga jual bervariasi mulai Rp5.000 untuk bir peletok hingga Rp4,5 juta untuk ondel-ondel berukuran 2,5 meter. Raisa Oktaviani, Sebastian Dimas, JPM TV, Jakarta. Sempat lama tak berproduksi di tanah sendiri, kini kain tenun ikat Bentenan kembali menghasilkan kain dengan berbagai motif. Bahkan kain tenun sudah diekspor sampai ke luar negeri. Selengkapnya, cerita kain tenun dari Sanggar Budaya Andalan Desa Bentenan, Sulawesi Utara. Bagi masyarakat Sulawesi Utara, kain Bentenan merupakan kain yang istimewa. Kain ini memiliki citra yang tinggi untuk menjunjung budaya masyarakat Sulawesi Utara. Nama kain Bentenan diambil dari nama wilayah yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Pada abad ke-15 hingga 17, kain ini diekspor keluar Minahasa melalui pelabuhan Bentenan yang menjadi nama dari kain ini. Walau sempat menghilang eksistensinya, kini kain tenun ikat Bentenan kembali diproduksi di tanah sendiri atau di Sanggar Budaya Andalan Desa Bentenan. Proses pembuatan yang sangat rumit membuat kain Bentenan dibanderol dengan harga Rp500.000 per meter untuk pembeli lokal dan Rp600.000 per meter untuk pembeli dari luar negeri. Mulai dari pemilihan bahan atau benang, kemudian dilanjutkan dengan mewarnai hingga sampai pada penyetelan alat tenun dan siap ditenun, memakan waktu 4-5 hari untuk menjadi kain tenun yang siap dipasarkan. Motif yang ditenun juga terdiri dari motif batik mitra, motif patola hingga motif siksak. Kalau proses pembuatannya terlalu panjang. Oh iya. Jadi mesti ada bahan baku, pewarna, alat-alat yang demikian ini mesti ada, ya, terutama tuh alat ini, alat-alat itu. Ya, ada 5 macam alat itu biasanya. Baru ada bahan baku, benang dan pewarna. Ya. Nah, itu ya pokok. Tim pokok. Berikut modal kerja. Sanggar Budaya Andalan ini diinisiasi atau menjadi milik pribadi dari Julius Powa atas kekhawatiran akan hilangnya budaya di tanah sendiri, sehingga ini menjadi harapan agar tradisi pembuatan kain tenun terus regenerasi dan juga agar pemerintah lebih memperhatikan dan mengadakan pengembangan UMKM seperti ini. Wawan Muhammad melaporkan untuk Kawanua TV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak. Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Ada hal unik yang ditemui di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saat menyambut musim kemarau, yakni lomba balap marmut. Selain menjadi tradisi yang dilakukan tiap memasuki musim kemarau, balap marmut juga sekaligus membantu anak-anak mengurangi bermain gadget secara berlebihan. Menyambut musim kemarau dengan keceriaan. Inilah yang dilakukan warga desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mereka mempunyai tradisi sendiri dalam menyambut musim kemarau dengan menghadirkan lomba balap marmut. Acara yang digelar ini diikuti anak-anak, remaja, dan orang dewasa.
Bagi para peserta lomba, marmut yang akan dilombakan dilatih dengan maksimal agar bisa lari kencang seperti diberikan minuman herbal. Marmut-marmut yang ikut lomba ini juga memiliki bentuk dan nama yang unik. Di antaranya ada pancong temor, sangkelap hingga bernama alap-alap. Keseruan terjadi saat marmut-marmut ini mulai dalam lomba. Ketika berlari, tak jarang banyak marmut yang hilang kendali. Bukannya berlari menelusuri sirkuit hingga finish, tapi justru berbelok arah. Marmut yang sering juara biasanya punya harga jual yang tinggi di atas 3 juta rupiah. Salah satunya marmut milik Saiful Anam. Marmut 8. Itu juara semua atau bagaimana kalau? Juara. Sudah pernah dijuara di mana saja nih Mas? Lumajang, Jember, Probolinggo. Ada berapa piala sudah yang terkoleksi? Sekitar 50-60. Untuk harga ini. Awalnya perlombaan marmut diselenggarakan bagi warga yang hobi memelihara marmut. Namun hobi ini kemudian menjadi tradisi lokal khas Probolinggo hingga diagendakan ketika menyambut musim kemarau. Di desa ini? Iya sudah. Tiap minggu pasti ada kirap di sini. Oh gitu. Tiap malam minggu. Untuk pesertanya dari mana saja itu? Untuk pesertanya dari Probolinggo sama Lumajang. Untuk kriteria lombanya seperti apa penilaiannya itu? Penilaiannya yang terdepan. Kalau kecil besar tidak masalah. Yang penting cepat. Apa ada kelas-kelasnya Mas? Tidak ada. Kita perankan 2 marmut yang setiap lepasan 2 marmut. Nanti ada A sama B. Mas, untuk sirkuitnya berapa meter ini panjangnya? Ini sekitar 40-an. Kalau idealnya sebetulnya untuk? Idealnya seperti ini sudah. Seperti ini? Iya, 40-an. Untuk pesertanya dari mana saja tuh Mas? Kalau pesertanya dari Probolinggo, Lumajang, sekitar 96 peserta. Selain sudah menjadi tradisi di masyarakat desa, ajang balap marmut ini untuk meminimalisir bahaya gadget pada anak-anak. Warga berharap hobi mereka yang kini menjadi tradisi ini terwadahi dengan membentuk komunitas resmi dari pemerintah setempat. Farid Valevi, JTV Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah warung makan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menyediakan makan gratis setiap hari untuk anak yatim piatu. Berbagai menu makanan bisa disantap anak-anak yatim dan piatu, baik yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 maupun tidak. Semangat berbagi dengan sesama tidak pernah padam meski pandemi berkepanjangan. Saat sejumlah sektor usaha gulung tikar, namun orang-orang dermawan tetap berusaha menyisihkan hartanya membantu warga yang membutuhkan. Warung makan Makti di Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Tuban misalnya. Pengelola warung menggratiskan makanan untuk anak yatim dan piatu. Anak-anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 maupun tidak, boleh datang setiap hari menyantap berbagai menu olahan seafood. Tidak ada syarat khusus bagi anak-anak ini untuk datang ke warung makan. Mereka bisa langsung mengambil nasi dan memilih lauk yang diinginkan. Pemilik warung juga tidak menanyakan identitas mereka. Makan gratis disambut bahagia anak-anak yatim korban COVID-19. Makan gratis sepuasnya dan berkumpul bersama anak-anak lainnya. Sudah makan tadi? Sudah. Makan apa tadi? Makan telur. Rasanya gimana? Enak. Terus ini bayar apa enggak makan di sini? Enggak. Gratis ya? Iya. Nah, gimana bisa makan gratis ini senang? Berbagi makanan gratis diharapkan dapat membantu anak-anak yatim dan piatu di wilayah Kabupaten Tuban. Pengelola warung tidak membatasi kuota jumlah anak atau makanan. Pemilik warung akan menambah kuota masakan bila makanan habis. Tujuan kita adalah kita berbagi kepada anak-anak yang terdampak oleh COVID, yang terutama adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka dari itu kami menyediakan makan gratis untuk anak yatim piatu, siapapun itu tanpa perbedaan apapun. Boleh makan di sini asalkan yatim piatu seperti itu. Ini sampai kapan Mas? Atau ada kuotanya per hari atau tidak ada kuotanya? Tidak ada kuotanya. Diinformasikan di seluruh warga Tuban. Untuk
yang punya anak yatim piatu mungkin tidak bisa makan enak atau apa, silahkan ke sini makan sepuasnya tanpa kuota, tanpa apapun. Memang tujuan kita adalah berbagi bersama. Warung makan Ti kerap diserbu anak-anak yatim. Warung sederhana ini tidak pernah mengalami rugi dan usaha kulinernya kian berkembang. Husni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Eksotisme Goa Lawang di puncak perbukitan Desa Sumber Arum, Bojonegoro akan hadir di Hasana Indonesia usai jeda. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan pete nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane swarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Bareng bakal ngancani posone awak dewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV tekun ngibadah. Di Desa Sumber Arum, Kecamatan Danderek, Kabupaten Bojonegoro terdapat sebuah goa yang belum banyak dikenal masyarakat luas. Warga menyebutnya Goa Lawang. Di dalamnya terdapat sisa-sisa situs batu alam berusia ratusan tahun yang diduga peninggalan zaman kerajaan Majapahit sekitar abad 13 silam. Goa yang berada di salah satu puncak perbukitan Kendeng kawasan hutan lindung milik Perhutani KPH Bojonegoro ini menyimpan keindahan berupa bentangan alam khas suasana pedesaan. Dinamakan Goa Lawang karena goa ini memiliki beberapa akses masuk menyerupai pintu atau dalam bahasa Jawa disebut lawang. Karena letaknya berada di kawasan hutan jati, goa ini belum banyak dikenal masyarakat luas. Di dalam goa ini juga menyimpan stalaktit dan stalagmit berusia jutaan tahun. Uniknya lagi, langit-langit goa ini juga membentuk relief bebatuan berbalut akar pohon rindang, tumbuh menjulang ke atas. Selain itu, di salah satu sudut goa juga terdapat sebuah situs bebatuan berukuran besar yang diduga merupakan peninggalan zaman Majapahit sekitar abad 13. Goa Lawang memiliki lebar sekitar 6 meter dengan panjang kedalaman diperkirakan mencapai lebih dari 30 meter. Goa ini juga memiliki beberapa pintu berupa bongkahan batu melingkar sehingga cocok untuk dijadikan bersuah foto dengan nuansa alami lembah perbukitan di sekitarnya. Jika ingin datang ke Goa Lawang, pengunjung harus menempuh medan yang sedikit berat. Akses menuju goa hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki, menyusuri jalan setapak sejauh hampir 1 km dari permukiman warga terdekat. Tekstur dalam gua ini banyak sekali stalaktit, stalagmit ya. Nilai seninya malah bagus untuk dijadikan tempat wisata. Batu-batunya cukup indah dengan di sekelilingi alam sekitarnya yang mendukung. Masih alami Pak ya? Masih alami. Melihat potensinya ini, pemerintah desa setempat berharap Goa Lawang nantinya dapat dikembangkan menjadi salah satu objek wisata alam yang menarik. Sehingga banyak dikunjungi wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian warga
yang rata-rata hanya bergantung pada sektor pertanian tada hujan. Samsul Alim, JTV Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata baru Gua Jegles menyimpan keindahan alam tersendiri. Saat ini pemerintah Kabupaten Kediri mendorong pemerintah Desa Keling membangun fasilitas umum di lokasi ini sehingga bisa menggerakkan perekonomian desa melalui pariwisata. Gua Jegles yang terletak di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, selama 2 tahun terakhir telah menjadi tujuan wisata baru. Berkat usaha kelompok Sadar Wisata, gua ini berubah menjadi wisata yang indah dan eksotis. Sebelumnya, area gua ini penuh semak belukar tak terawat. Kini, Gua Jegles bisa dikunjungi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam dan gemericik air di balik bebatuan. Suka sekali, pemandangannya asik buat liburan keluarga sama temen atau sama doi. Ya, soalnya mumpung lagi libur kerja. Terus di sini kan juga tiketnya kan nggak dipatok harga ya, seikhlasnya. Jadi rekomen banget buat untuk liburan keluarga, sahabat, ataupun dengan yang lain. Bupati Kediri, Hanin Dito Himawan Pramana mengatakan, Desa Keling merupakan salah satu desa dengan kontur arung yang membentuk semacam gua. Dahulu, lokasi ini dikenal sebagai pertapaan. Pemerintah segera membangun akses jalan menuju Gua Jegles agar mempermudah arus keluar masuk pengunjung di kemudian hari. Bupati juga terus berkomunikasi dengan Kepala Desa Keling agar segera menambah fasilitas publik sehingga nantinya desa ini bisa menjadi lokasi wisata andalan Kabupaten Kediri. Cara ini dalam waktu yang singkat adalah melakukan pavingisasi dan perbaikan jalan utama. Karena itu terkait dengan aksesibilitas jalan. Wisatawan itu biasanya males balik lagi kalau akses jalannya tidak bagus. Ini belum dibuka ini? Belum? Ini belum. Yang punya tempat belum buka ya nggak dibuka. Nanti kalau sudah buka, kita buka lah. Gua Jegles pertama kali dieksplorasi pada 2019. Hingga kini, lokasi wisata alam tersebut terus dikembangkan. Nantinya, bersama sejumlah wisata alam di sekitarnya akan dijadikan satu paket tujuan wisata. Sebab di sekitar Gua Jegles terdapat beberapa potensi wisata air seperti Sumber Gemuling, Sumber Emprit, dan Jurang Kromo. Muhammad Zainurofi, JTV Kediri, Jawa Timur. Bukit Waung di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, biasa digunakan untuk kegiatan olahraga para layang. Tempat ini juga kerap dipakai berbagai event bergengsi. Saat ini, para layang di Bukit Waung bisa dinikmati kapan saja, termasuk malam hari. Kegiatan olahraga para layang di Bukit Waung, Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kerap dijadikan ajang perlombaan tingkat provinsi. Meluncur dari ketinggian Bukit Waung, para layang mendarat di pasir Pantai Modangan dengan dijaga para ahli untuk menghindari kecelakaan saat terbang. Berbagai wisata menarik dan terus berkembang di Kabupaten Malang terus bertambah, seperti wisata di Pujon Barat dan Pantai Modangan Donomulyo yang menjadi lokasi para layang dan semakin dikenal. Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur berencana mengembangkan wisata para layang dengan menambah sorot lampu dari bawah. Ini akan menambah eksotis dan dipakai pada malam hari. Konon informasinya satu-satunya nanti Indonesia bahkan mungkin di dunia yang memiliki kemampuan menggerakkan para layang pada malam hari kita di Indonesia. Maka ini yang sebenarnya bisa kita siapin. Nanti para layang ini untuk khusus wisata dan bisa dikompetisikan dalam bentuk event-event seperti ini malam hari. Wah, cakep sebenarnya bermain sorot lampu. Pengunjung diharapkan akan semakin banyak berdatangan ke wisata para layang dan mencoba wahana ekstrim tersebut. Hairul Anwar, JTV, Malang, Jawa Timur.
Ratusan warga desa di Kabupaten Kediri beramai-ramai menangkap ikan di kolam wisata Sumber Jembangan menggunakan tangan atau dengan alat tradisional. Meski kesulitan, mereka nampak saling berusaha menangkap ikan. Ikan hasil tangkapan bisa dibawa pulang gratis untuk dimasak. Ratusan warga di desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri beramai-ramai menangkap ikan di lokasi kolam wisata Sumber Jembangan desa setempat. Tua muda, anak-anak, dan juga dewasa semua saling berusaha menangkap ikan untuk mendapatkan buruannya. Keseruan terjadi karena untuk menangkap ikan ratusan warga harus menggunakan tangan atau menggunakan alat-alat tradisional lainnya. Ada beberapa warga bekerja sama membawa karung yang digunakan sebagai jaring. Bahkan ada yang menyelam beberapa kali untuk menangkap ikan. Dan hasil ikannya bisa mereka bawa pulang secara gratis. Ikan nila. Menggunakan apa, Mas? Tangan aja. Pakai tangan? Ya. Kesulitan nggak, Mas, menggunakan ikan di tangan? Enggak. Dapat banyak, Mas? Ini sama yang di karung. Berapa sekitar berapa? 3 kiloan, ini 2 kilo yang tadi itu 3 kiloan. Menangkap ikan pakai apa? Jaring ini. Ada kesulitan nggak menangkap? Susah. Susahnya di mana sih? Iya ya. Guys, sombong loh. Gimana dengan acara seperti ini seperti apa? Seru. Ketua Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata Sumber Jembangan Stefani Gebi mengatakan kegiatan Gropyok Iwa atau menangkap ikan untuk membantu pemerintah dalam menggalakkan gerakan gemar makan ikan. Ikan-ikan yang ditangkap warga seperti ikan bawel, tawes, tombro, dan nila dan jumlahnya sekitar 10.000 ekor. Jadi untuk memeriahkan Hari Ikan Nasional, sehingga kita membantu pemerintah untuk menggalakkan gemar makan ikan khususnya di Desa Tempurjo. Adapun peserta adalah warga Desa Tempurjo sendiri dengan menggunakan berbagai alat, diantaranya adalah jaring, stero, dan sebagainya. Dan harapan kita semoga acara ini kan masih perdana, semoga untuk selanjutnya bisa masuk di agenda tahunan dan masuk dalam kalender wisata di Kabupaten Kediri. Total ikannya. Kolam ikan di wisata Sumber Jembangan sendiri kurang lebih 1,5 hektar, sedangkan area hutan seluas 35 hektar. Muhammad Zainur Rofi, JTV Kediri, Jawa Timur. Puluhan petani di Desa Pasir Ipis, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berburu hama tikus di lahan persawahan. Petani berburu hama tikus dengan bantuan 5 ekor anjing. Berburu hama tikus dilakukan jelang masa tanam padi. Puluhan petani di Desa Pasir Ipis, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berburu hama tikus di lahan persawahan. Selama ini, sekitar 15% dari 470 hektar lahan persawahan petani mengalami gagal panen setiap tahunnya. Salah satunya disebabkan karena gangguan hama tikus. Para petani berburu hama tikus dengan bantuan 5 ekor anjing. Kesenian tradisional gropyokan mengiringi para petani saat berburu tikus di sawah. Alat musik gropyokan terbuat dari bambu dan dipukul sehingga bernada nyaring. Petani kaum wanita pun ikut menari. Ada beberapa area masyarakat di sini yang areanya itu total habis sama tikus, sama hama tikus, sehingga saya menginput kepada Ibu Guru Kepala Desa Pasir Ipis bahwa ini harus dibangkitkan lagi gropyokan membasmi hama tikus secara berbarengan. Nah, kemudian disetujui dan kemudian dengan beberapa komunitas punya ide lagi. Jadi biar memberantas hama tikus ini dengan riang gembira, tidak jenuh, kemudian muncullah kreasi seni, tari, juga musik gropyokan. Petani yang berburu tikus dilengkapi dengan sejumlah peralatan seperti cangkul dan alat persawahan lainnya. Bupati Majalengka memberi hadiah sebesar Rp5.000 untuk setiap petani yang berhasil menangkap seekor tikus. Benar, kan. Udin BP, SMTV Majalengka, Jawa Barat. Anukan. Mana tinggalkan? Nah, Tahan, Wak.
Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Hasanah Indonesia. Saya Ratih Aulia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan pete nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane swarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV tekun ngibadah. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok Kustul Jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Kustul Jenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Sing di nomor 1 coba saiki wayahe lur oh nomor 2 yuk nonton pojok kampung oke nomor 3 beritane wong Jawa Timur pojok kampung
mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam liturginya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek kuyup makaryo. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantukan itu filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini.